Nah, pertama, cloud platform ini bisa membantu kita gitu mendeliver produk yang telah kita kerjakan gitu. Di mana kita bisa mendeliver produk kita ini ke target customer tanpa susah-susah harus setup server gitu, misalnya mencari hardware yang cocok gitu. Belum lagi hardware sekarang gitu harganya naik turun gitu. Dengan adanya cloud platform ini kita bisa dibantu gitu menghemat waktu dalam pemilihan hardware dan atau penyiapan physical servernya itu sendiri gitu. Lalu kenapa sih harus Google Cloud? Nah, boleh di next slide-nya. Nah, kenapa sih kita harus pakai Google Cloud gitu? Pada poin pertama ini karena produk atau service di Google Cloud ini melimpah gitu. Dan sudah banyak juga yang bisa diintegrasikan dengan Google Cloud ini gitu. Salah satunya seperti Firebase, Google Form, Google Drive dan sebagainya gitu yang terkadang kita juga sudah menikmati gitu fitur-fitur atau produknya yang telah disediakan oleh Google gitu. Misalnya kayak Google Form kan ada beberapa yang absen juga melalui Google Form gitu, meskipun dari UIN juga setelah menyediakan Innos gitu. Karena mungkin menggunakan Google Form mungkin lebih simple dan sebagainya gitu. Di Google juga ini banyak gitu service-nya kayak AI, machine learning, API management gitu, storage gitu. Nah, Google Drive juga salah satu termasuk produk Google gitu yang memanfaatkan cloud storage gitu, yang dari Google Cloud gitu. Nah, poin kedua, tampilan Google Cloud Platform ini lebih familiar gitu. Kenapa lebih familiar gitu? Karena kan pasar di Indonesia banyak yang menggunakan Android gitu dan sebagainya. Yang dimana desain dari UI-nya ini disebutnya material design gitu. Jadi ketika kita mempelajari Google Cloud Platform juga lebih mudah gitu karena tampilannya yang lebih familiar gitu. Nah, untuk poin ketiga, Google Cloud ini banyak juga dipercayai oleh big company gitu di seluruh dunia. Google telah terpercaya di berbagai negara atas produk-produknya, termasuk di Indonesia. Misalnya yang menggunakan Google Cloud ini ada BRI, ada XL, ada Tokopedia, ada Gojek, termasuk sekarang salah satu produk atau istilahnya startup, mungkin bukan startup lagi sih, ada Tokopedia sama Gojek yang merger gitu. Nah, isu-isunya juga karena emang Gojek dan Tokopedia udah jadi customer-nya Google Cloud gitu, produk Goto ini pun bakal menggunakan Google Cloud gitu. Mungkin saya bisa share blognya ya di kolom chat tentang infrastruktur Google Cloud dan sorry ya itu pembukaan region di Jakarta gitu. Nah, poin keempatnya gitu ada pembukaan region di Jakarta udah ada gitu. Kalau nggak salah tahun 2020 kemarin itu Google Cloud buka data centernya di Jakarta gitu. Nah, kenapa sih Google mau gitu buka data centernya di Jakarta gitu? Mungkin bisa dilihat dari sebelum-sebelumnya gitu, atau market di Indonesia itu untuk Google sangat besar gitu, baik dari segi mobile atau web ataupun produk-produk yang lainnya gitu. Nah, pembukaan Google Cloud atau data center ada di Jakarta ini menguntungkan bagi kita gitu yang ada di Indonesia gitu. Karena jarak atau lintas internet kita untuk ke server gitu lebih dekat karena ada di Jakarta gitu. Nah, karena Google juga ngebuka region di Jakarta gitu dan ada perusahaan teknologi yang menggunakan produk dari
atau produk dari Google ini atau Google Cloud Platform ini gitu. Jadi nanti kedepannya juga bakal banyak gitu tentang karir atau tentang lowongan sebagai cloud engineer gitu. Boleh di next selanjutnya. Nah, ini ada persentase atau ada chart itu dari penggunaan cloud di dunia industri gitu. Ini internasional ya, bukan di Indonesia aja gitu. Nah, Google Cloud ini menduduki peringkat kedua gitu. Yang pertama AWS, tapi peringkat kedua bukan berarti nggak kalah bagus dari AWS juga gitu. Google Cloud ini mungkin secara internasional peringkat kedua gitu, tapi secara pasar atau marketnya di Indonesia itu lebih banyak gitu, karena perusahaan besar di Indonesia pun mempercayai ke Google Cloud gitu, dan Google Cloud juga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya gitu lebih gampang atau lebih mudah dipelajari bagi kita-kita yang baru memulai di cloud engineer gitu. Saya juga bakal share link komparasinya antara Google Cloud, AWS sama Azure gitu. Azure dari Microsoft kalau nggak salah, AWS dari ya tahulah gitu. Nah, Google juga menyediakan gitu link atau learning career path gitu, di mana untuk kedepannya ada masa depan yang cerah gitu untuk kita berada di cloud industri ini gitu, atau di cloud engineer gitu. Nah, bentar. Saya share juga ya linknya di kolom chat. Bisa dibaca-baca nanti setelah webinar ini. Mungkin dari saya dicukupkan sekian mengenai penjelasan tentang apa itu sih cloud dan apa itu Google Cloud gitu. Mungkin cukup segitu sih. Nah itu dia teman-teman, jadi buat yang penasaran apa itu cloud, tadi kayak yang udah dijelasin, kalau cloud itu intinya sebuah unit penyimpanan gitu. Jadi buat nanti yang kepo-kepo mungkin bisa search lagi, bisa cari-cari lagi. Nah, dari penjelasan tadi mungkin banyak di sini yang bakal tertarik sama Cloud, terutama buat Google Cloud. Nah, gimana sih cara kita buat belajar? Nah, kebetulan di Google-nya sendiri udah mewadahi dengan adanya event juara GCP. Bisa di next. Event ini akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Ihsan Hairul Rahman. Padanya silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator ya. Nah, jadi teman-teman setelah mendengar pemaparan yang bagus ya dari pemateri satu itu mengenai cloud dari Kang Lutfi. Nah, pertanyaan itu, kalau mau belajar cloud itu dari mana sih? Nah, salah satu yang jadi bisa alternatif buat teman-teman memulai belajar cloud itu ya dari event juara GCP. Nah, di info session kemarin kan sudah di-share untuk link pendaftarannya walaupun sudah tanggal 25. Nah, itu tuh lumayan ya, kalian bisa dapat one monthly subs quick labs. Nah, itu tuh nanti dijelasin lagi di slide berikutnya. Nah, kemudian apa sih juara GCP itu? Intinya juara GCP itu merupakan salah satu event atau program dari Google di mana kita itu ditantang atau di-challenge untuk menyelesaikan beberapa kurs mengenai Google Cloud dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang spesialnya lagi itu event ini tuh hanya bisa diikuti oleh developer yang ada di Indonesia saja. Jadi untuk developer yang di luar seperti developer dari India atau Korea dan sebagainya itu tidak bisa ya untuk mengikuti event ini. Kemudian boleh di next. Oke, sekarang slide-nya yaitu how to join juara GCP. Nah, karena juara GCP ini sayang sekali untuk season 5 itu udah selesai ya. Kita berdoa semoga untuk season berikutnya itu
datanya itu lebih cepat gitu, supaya kita juga bisa belajarnya juga lebih cepat secara gratis. Nah, saya akan meng-highlight poin ketiga saja ya untuk di slide itu. Nah, ini tuh sering banget dilakuin sama orang-orang, yaitu nggak register atau sign up Quick Lab itu tidak melalui link email pendaftaran, sehingga nantinya itu tidak mendapat keuntungan tadi, yaitu belajar secara gratis ya. Jadi nanti nih teman-teman, kalau misalkan juara GCP-nya itu udah start lagi, nah usahain login atau sign up-nya itu lewat link yang lewat email waktu daftar. Oke, kemudian kalau misalkan berhasil ya pasti dapat monthly subs akun Quick Labs-nya. Lalu Quick Labs itu apa sih? Nah, silakan di next videonya. Next slide, terus play video. Nah, Hi, I'm Evan Jones, and I'm a technical curriculum developer here at Google. Welcome to the Quick Labs YouTube channel. Quick Labs provides lab learning environments that help developers, IT professionals, and learners of all stages get real hands-on experience in cloud platforms and software. We also run a weekly speed run game where players compete for prizes by completing a set of select labs faster and more accurately than their competitors. Googlers from around the world will take you through labs included into the games step by step. You can find the links to play announced on our Twitter page, Facebook page, and LinkedIn pages weekly. Even when we aren't streaming live, you can watch all the past archives of lab tutorials and in-depth discussions from over 400 labs, like machine learning, security, Kubernetes, app development, or even building your own chatbot. Well, thanks for stopping by, and make sure to subscribe to the channel to get first access to those live streams and educational videos. We'll see you in the cloud. Oke, nah itu dia ya tadi penjelasan mengenai Quick Labs. Nah, saya ringkas sedikit ya. Jadi intinya Quick Labs itu merupakan e-learning atau learning platform dari Google, di mana kita tuh disediakan gitu cloud environment-nya itu dari si Quick Labs itu sendiri. Jadi ketika belajar tuh kita nggak perlu khawatir kalau misalkan tiba-tiba ada datang tagihan atau misalkan setting ini itu ya. Karena untuk learning environment itu sudah disiapkan gitu dari Quick Labs-nya itu untuk Google Cloud platformnya. Nah, jadi alurnya itu setiap lab di Quick Labs itu kita tuh disediakan sebuah akun temporary atau akun sementara yang sudah disetting si Google Cloud platformnya itu, sehingga nantinya itu kita ya tinggal belajar aja gitu, tidak usah khawatir kalau misalkan ininya belum disetting atau misalkan tiba-tiba harus sewa ini itu ya, misalkan suatu fitur misalkan harus disewa ya nggak usah ya, soalnya ini tuh udah disediakan oleh Quick Labs-nya. Kemudian for your information ya, Quick Labs ini juga sering banget mengadakan speedrun learning dari event-event tertentu. Nah, salah satunya itu ya juara GCP ya. Dan setiap menyelesaikan suatu lab itu kita mendapat sebuah badge. Nah, nantinya itu badge-nya itu bisa kita share di sosial media ya sebagai tanda kalau misalkan kita tuh udah menyelesaikan suatu labs. Nah, kemudian selain juara GCP itu ya, informasi juga ada event-event lain seperti Learn and Earn. Itu tuh eventnya kita harus bersaing kalau nggak salah sama orang India. Jadi kita tuh cepet-cepet gitu. Yang banyak banget nyelesain quest itu dapat kalau nggak salah mug gitu. Nah, pokoknya itulah. Jadi untuk juara GCP ini tuh kita diuntungin banget ya, karena ini tuh swags-nya itu atau hadiahnya itu ya tiap orang pasti dapat selama menyelesaikan syarat-syarat tertentu. Oke, next. Nah, sekarang cara menggunakan Quick Every Labs. week on Google Cloud Labs, we discuss a different lab and go over what you would learn when you take a lab. But what is Quick Labs and how can it be helpful for you? A Quick Lab is an online learning environment along with a set of instructions to walk you through a live, real-world and scenario-based use case without needing an account on GCP. In a lab, you will have access to the actual environment you want to learn about, not a simulation or demo environment. You can access the lab environment from anywhere on the internet using a standard browser. So, how do you take a lab?
First, get started by either creating an account or signing in. Find labs by browsing the Quick Labs Quest or clicking on the lab catalog, and then the Lab tab. The Lab tab lets you scroll through all the available labs. Read more about a lab by clicking on the lab of your choice. The lab page opens to the lab manual page. The timer, located next to the Start Lab button, shows the total time that resources will be made available to take the lab. The lab will end after the timer finishes counting down. To begin a lab, click the Start Lab button. The lab will not start until you have selected the Start Lab button and entered the appropriate credits or token code. The cost of the lab is indicated in credits. Some labs are free and require no credits. Each dollar spent buys 1 credit. Labs vary in number of credits required. When you are finished with the lab, click the End Lab button and leave a review. You'll notice something else in Quick Labs, and that is quests. Quick Lab quests are introductory and advanced learning paths that consist of collection of labs organized by technologies, specific cloud services, and practical use cases. Completion of the required labs that are part of Quick Labs Quest will earn you badges that recognize your hands-on experience. Your Quick Labs Quest badges will be permanent part of your Quick Labs account and profile. Referencing your accomplishments can be a positive mark of distinction. You're encouraged to share your achievements on social media. For example, you could do this by adding a link on your LinkedIn profile pointing to your badge. There are many labs on Quick Labs. Let us know in comments below which one you're taking and how it went. Thank you for watching, and whenever you're ready to sign up, we are giving you a $300 credit for GCP. Just click on the link in the description below. Oke, nah itu tadi ya cara untuk menggunakan Quick Labs. Jadi izinkan saya untuk meringkas lagi ya. Jadi sistem belajar Quick Labs itu menggunakan Quick Labs kredit, di mana satu kreditnya itu harganya $1. Lab itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Jadi sebenarnya ikut-ikut event seperti juara GCP itu sangat menguntungkan ya, karena salah satu quest itu ada yang sampai butuh 27 kredit, yaitu kalau misalkan diuangkan sekitar $27. Nah, selain itu kita juga dikasih hadiah gitu ya. Terus sistem Quick Labs itu juga ketika menjalankan lab itu kita ada waktunya. Nah, ini tuh menurut saya pribadi itu bisa dijadikan tips juga nih kalau misalkan kalian nih ketika juara GCP season 6 itu sudah ada, pengen ngebut nih nyelesain quest. Jadi nih kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau misalkan lagi malas nih atau misalkan lagi rebahan atau lagi menunda-nunda, ya kita bisa paksain aja gitu, ngeklik tombol startnya dulu gitu. Jadi kan nanti itu kita secara otomatis bakal sedikit terpaksa gitu harus nyelesain quest, soalnya setiap lab itu ada limitasinya ya, misalkan kita gagal 3 kali ya sudah gitu, tidak bisa diselesaikan gitu questnya itu nantinya. Dan itu pun kalau misalkan ingin dibuka lagi harus kontak dulu ke admin Quick Labs-nya. Oke, selanjutnya next slide. Nah, apa saja sih yang dipelajari pada juara GCP season 5 ini? Nah, untuk hal yang dipelajari, tiap season tuh sebenarnya berbeda-beda ya temanya itu. Untuk season sekarang, temanya itu tentang Big Data sama Machine Learning. Ini tuh cocok banget buat kalian-kalian nih yang nggak terlalu suka ngoding ya, tapi suka banget gitu mengelola data dalam jumlah besar, terus datanya itu divisualisasikan dan digunakan untuk proses bisnis. Oke, kemudian selanjutnya, next slide. Nah, lalu mengapa sih kita tuh harus ikut juara GCP Challenge? Nah, tadi kan yang pertama sudah jelas ya, kita itu bakal mendapatkan pelatihan skill mengenai Google Cloud secara gratis dari Google. Yang kedua, ini ya merupakan yang banyak dikejar oleh orang-orang ya, malah lebih banyak yang ngejar nomor 2 daripada nomor 1. Oke, GCP Swags. Next slide. Nah, untuk juara GCP Crash Course yang diadakan pada tanggal 11 sampai 21 Maret, hadiahnya itu TWS. Nah, ini tuh
saya nggak ikut ya karena waktu itu tuh belum aktif di Telegram grup juara GCP, soalnya semua info tuh ada dari situ. Nah, kemudian untuk swag season sekarang tuh juara GCP season 5 ada tas, botol minum, topi, dan lain-lain. Oh iya, setiap season itu ya, makin naik seasonnya itu yang saya lihat itu hadiahnya semakin menarik. Saya itu pertama ikut juara GCP itu season 3 sekitar tahun 2019. Waktu itu cuma sampai tier 1 saja. Hadiahnya itu topi sama botol minum. Ini topinya masih ada nih. Bisa ada yang mau lihat. Topi bersponsor. Sekarang kalian ya jogging itu jalan-jalan pakai Google Cloud. Wah, Google Cloud nih. Merchandise Google, keren. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Next slide. Oke, tips juara GCP. Nah, disclaimer ya, untuk tips itu tuh yang saya alami sendiri. Mungkin misalkan kalau teman-teman ada kenalan gitu dari orang lain yang ikut juga juara GCP, terus diminta tipsnya, bisa saja berbeda ya dari tips dari saya ini. Oke, yang pertama, next slide. Oke, yang pertama itu list dulu nih, kan list dulu quest mana aja yang mau diselesaikan. Nah kan ketika daftar nih, misalkan ntar saya ini dulu linknya. Nah misalkan nih kalian tuh ingin sudah daftar nih, kemudian sudah dapat Monty Subs Quick Labs-nya nih. Yang pertama itu kita list dulu nih apa aja quest yang mau diselesaikan. Nah untuk di season kali ini tuh saya pakai file juara GCP checklist yang dibuatkan sama expert Google ya, expert Google Cloud yang ada di grup Telegram. Nah, dengan checklist tersebut tuh lebih enak gitu buat nge-sorting quest mana yang mau diprioritaskan dan diselesaikan. Kemudian masuk ke tips nomor 2, yaitu berhubungan sama yang pertama ini. Jadi prioritaskan dahulu lab-lab yang menjadi syarat untuk menyelesaikan quest lain. Misal nih, ada labs namanya Intro to Google Cloud Platform. Nah, labs tersebut menjadi syarat untuk menyelesaikan Google Cloud Essential sama Intro to Machine Learning. Itu tuh saya prioritaskan dulu untuk menyelesaikan labs yang seperti itu. Jadi ibaratnya tuh sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Nah ini ya ada gambarnya. Nah ini tuh batch-batch bahwa lab ini tuh bisa menyelesaikan 4 quest yang ada di sini. Oke, next. Nah, oke. Kemudian tips ketiga sama keempat. Nah, ini mah umum ya. Jadi selesaikan dulu quest yang tingkatannya mudah, waktu penyelesaiannya sebentar, sampai di urutan itu. Kalau yang questnya yang susah, kemudian waktunya lama itu nggak terlalu diprioritaskan gitu, atau malah diakhirkan. Kemudian tips terakhir yang penting banget yaitu ikut grup Telegram juara GCP. Nah, grup ini tuh linknya ada di web pendaftaran juara GCP. Grup ini tuh yang saya rasakan tuh benar-benar membantu gitu. Selain merasa punya teman yang sama-sama berjuang, terus di grup itu juga ada cloud expert yang sering ngebantu jika teman-teman tuh mengalami misalkan error atau ada pertanyaan, misalkan Quick Labs-nya bermasalah. Nah, kemudian untuk info-info mengenai juara GCP selanjutnya itu kita yang ada di grup ini tuh dapat infonya lebih awal gitu. Oke, next. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan, Ibu Moderator. Nah itu dia ya buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih kalau pengen belajar Google Cloud atau Cloud terutama dari Google gitu. Nah itu udah ada fasilitasnya, udah difasilitasi langsung oleh Google dan cuma Indonesia gitu yang ada juara GCP. Jadi kalau nanti ada juara GCP batch ke-6, teman-teman bisa ikut gitu. Dan disimak juga, dicatat yang tadi kayak tips-tipsnya,
tips, terus apa itu GCP yang kayak gitunya, cara mendaftarnya. Terus buat teman-teman yang mau nanya nih buat kedua pemateri kita kan pasti ada yang penasaran gitu. Bisa langsung raise hand aja. Raise hand online gitu. Nah, bisa langsung raise hand untuk bertanya. Ada Naufal Rizkullah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku mau nanya nih mungkin buat kedua pemateri kita ya. Yang pertama tuh, aku tuh sempet pengen banget nih ikutan GCP, juara GCP ini. Cuman karena situasi yang kurang memungkinkan gitu ya. Jadi kelewat ya akhirnya gak bisa ikut. Nah kira-kira kalau misalnya mau ikut juara GCP lagi ini, jadi si juara GCP ini tuh diadakannya setiap berapa lama sekali sih? Apakah setahun sekali atau sebulan sekali gitu? Mungkin itu ya, sama pertanyaan keduanya, katakanlah kita udah dapet nih skill dari GCP. Kira-kira kalau dalam dunia kerja ini, skill yang kita dapat dari juara GCP itu kepakainya di sebelah mana sih? Oke, itu aja. Makasih. Oke. Oke. Ya bisa langsung dijawab aja. Oke, saya akan menjawab yang pertama aja ya. Jadi kapan sih info juara GCP season selanjutnya itu? Nah, untuk season selanjutnya itu kemungkinan ya, karena season 3 juga dulu sama ya, diadakannya itu mulai setiap bulan September, cuman nggak tahu ya untuk season-season berikutnya itu apakah setahun sekali atau misalkan dimajukan ya. Cuman ada yang unik nih dari season kemarin itu, dari season keempat itu tuh kan jarang ada yang namanya ada event lain gitu. Nah, untuk kemarin tuh yang saya telat itu sebelum juara GCP season 5 itu ya tadi ya ada juara GCP Crash Course. Nah, itu tuh paling ditunggu aja, mungkin bisa jadi infonya itu bisa dalam beberapa bulan ke depan. Soalnya ya untuk swag season 5 aja belum dikirim gitu. Jadi ya kita tunggu aja lah untuk info selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk nomor 1 ya, untuk yang berkaitan soal juara GCP. Oke, makasih Kaisan. Oke, mungkin bisa langsung atau dikit dulu pertanyaan nomor 2 nih. Kayak presentasi ya dikit. Tadi mungkin sedikit ngulang pertanyaan nomor 2. Jadi buat nanti di dunia kerja dari GCP ini tuh kepakainya di sebelah mana sih? Mungkin bisa dijawab. Izin menjawab ya yang pertanyaan kedua dari saudara Noval gitu. Nah, kalau di industri itu dipakainya di mana sih? Tergantung temanya juga sih, kan masing-masing season GCP ada tema-temanya juga gitu. Nah, kemarin fokusnya kayak di machine learning, data scientist, AI, dan semacamnya gitu. Nah, machine learning juga bisa dipakai gitu, misalnya di e-commerce gitu. Ketika ada orang upload produk gitu, kita bisa, si mesin itu bisa mengenali gitu produk apa yang diupload gitu, misalnya dari fotonya gitu. Nah, apakah produk yang foto yang diupload ini melanggar dengan ketentuan yang ada atau enggak gitu. Jadi penyaringan semacam itu gitu bisa dilakukan misalnya sama mesin learning gitu. Nah, GCP menyediakan lab pembahasan mengenai machine learning gitu. Nah, salah satu penerapannya seperti itu gitu mungkin. Itu juga bisa membantu misalkan kalau maksudnya ada staff sendiri gitu yang menyaring setiap produk yang diupload di e-commerce misalnya. Itu kan lumayan capek juga ya. Kalau e-commerce-nya masih kecil misalnya masih ratusan atau 1000 gitu yang upload produknya masih bisa ke handle gitu. Tapi kan kalau kayak Bukalapak, Tokopedia kan udah jutaan gitu. Kalau pakai orang gitu kan
diklik satu-satu gitu, dipilihin, dilihat satu-satu kan capek juga gitu kan. Jadi kita bisa pakai bantuan mesin gitu untuk menyaring produk-produk yang diupload ke e-commerce misalnya, seperti itu. Oke, makasih banget Kak Lutfi jawabannya. Nah itu dia buat tadi dari pematerinya. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Ada tuh dari Dian Saputra. Boleh langsung open mic. Halo, Assalamualaikum Kak. Sebelumnya izin bertanya mengenai tadi yang di slide berapa saya lupa. Ada yang tier 1, 2, 3 itu maksudnya gimana ya? Oke, boleh izin itu ke operator untuk ke slide tier 1, 2, 3. Slide ke berapa ya, bentar. Gambarnya lihat aja di ini ya, di link yang ada di komentar. Maksudnya tier 1, 2, 3 itu kan ini tuh misalkan ada kita tuh dikasih list quest yang harus harus diselesaikan nih untuk ngedapetin hadiah-hadiah ini. Misalkan siapa tadi Dian Saputra, Kang Dian nih misalkan. Misalkan Kang Dian itu cuma bisa nyelesain dari tanggal 16 sampai 26 itu hanya 10 quest misal. Nah, otomatis Kang Dian itu yang didapat itu ada laptop stand, water bottle, phone wallet dan sebagainya. Jadi untuk tier 1 itu untuk apa ya? Membedakan lah, jadi ada minimum dan maksimal hadiah yang didapat itu. Itu tuh bergantung ke seberapa banyak quest yang diselesaikan. Paling segitu aja. Oke, makasih Kang. Yuk, sama-sama. Nah itu menarik ya. Di samping kita dapat ilmu, kalau nyelesain juga dapat hadiah juga gitu. Next mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada, aku deh mau nanya. Ini kan dari Kang Ihsan sama Kang Lutfi juga kan sama-sama masih kuliah. Terus juga kan tadi lihat di CV-nya sama-sama maksudnya tuh ada yang kerja juga. Gimana sih cara bagi waktu buat ini ngerjain GCP, apalagi kan ngelihat kemarin batas waktunya juga cuma dari tanggal berapa sih? Cuma sekitar 2 minggu ya, 10 hari. Nah, Iya. cuma sekitar 10 hari bisa nyelesain lebih dari quest yang ditentukan. Boleh langsung dijawab mungkin. Oke, dari saya dulu ya. Kalau untuk saya itu kebetulan sudah dapat infonya itu dari sebelum tanggal 16 ya. Jadi udah nentuin gitu mana aja yang mau diselesain. Nah, kalau untuk bagi waktunya itu sebenarnya pas banget ketika tanggal 16, 17, 18 itu saya tuh nggak ada banyak kegiatan gitu, belum ada banyak tugas lah ibaratnya dari dosen itu. Jadi ya berhubungan sama penjelasan saya yang tadi ya, jadi bisa di speedrun gitu. Lagi malas misalkan lagi YouTuber atau apa, ya buka Quick Labs aja gitu. Paksain buat ngeklik start button itu. Nanti itu ya gak kerasa udah beres 1 quest gitu, udah beres 3 quest itu. Paling ya kayak gitu aja sih. Oke, mungkin dari Kang Lutfi bisa ini. Kalau dari saya sendiri sih, kalau pertama-pertama sih misalnya kebetulan kita juga lagi banyak aktivitas gitu. Misalnya lagi kuliah, misalnya kuliah juga banyak tugas atau ada kegiatan kayak ikut organisasi lain gitu atau apa gitu. Nah, tapi pengen juga ikutan GCP ini gitu. Nah,
Kalau saya sih yang pertama menentukan skala prioritas sih dari aktivitas-aktivitas utama kita gitu. Misalnya termasuk ikutan event juara GCP ini gitu. Ditentukan skala prioritasnya dulu gitu. Nah, sudah menentukan skala prioritas itu kita coba duduk terus berpikir terus menyampingkan ego gitu. Nah, karena emang kita misalnya aktivitas banyak juga gitu, kita juga harus realistis gitu. Misalnya kita lagi kuliah, tugas juga banyak misalnya. Ikut organisasi, misalnya ada 2 organisasi juga gitu. Atau ada kegiatan lain juga gitu. Misalkan itu padat pisannya, jangan terlalu ambisius gitu, mau ngejar tier 3 gitu yang nyelesain quest-nya sampai 14 gitu. Harus realistis juga gitu. Dengan ya kita juga mengukur gitu kemampuan kita segimana gitu. Nah, kalau saya sendiri sih emang kebetulan cuman sampai tier 1, cuman 6 quest gitu dikerjakan 2 hari kalau nggak salah. Nah, kalau saya sendiri sih setelah menentukan skala prioritas tadi, terus misalnya menyampingkan ego gitu, harus realistis juga gitu dari target yang kita tentukan gitu. Nah, setelah itu kalau dirasa emang waktunya kurang atau gimana gitu, kalau saya sendiri sih kalau subjektif gitu maksudnya, misalnya agak begadang dikit misalnya gitu, tapi jangan sampai juga begadang 2 hari misalnya, tapi hari ketiga diinfus atau dibawa ke rumah sakit kan nanti botol atau hadiahnya dijual lagi buat biaya rumah sakit gitu kan. Jadi kayak poin kedua tadi harus realistis gitu. Jangan terlalu banyak mengorbankan, tapi pengorbanan juga perlu gitu. Nah, kadang kan kalau saya sendiri gitu, kalau kegiatan banyak gitu, kadang karena banyak kegiatan terus banyak selama melakukan kegiatan itu banyak misalnya ada stres gitu dan sebagainya gitu. Kan manusia mungkin ada batas wajar stresnya gitu ya. Nah, saya juga kemarin sambil baca-baca gitu buku tentang Atomic Habits gitu, buku yang lagi laris di luaran lah istilahnya. Nah, kita juga harus bisa memilah gitu antara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk lah istilahnya gitu. Biar tiap-tiap aktivitas kita itu produktif gitu. Saya juga kadang ngerjain quest-nya juga kadang nggak langsung hajar misalnya banyak gitu, ngabisin 4 jam gitu. Kadang cuman kerjain 25 menit atau 30 menit gitu, terus istirahat 5 menit gitu. Jadi tingkat stresnya nggak terlalu tinggi gitu. Atau biasa disebutnya ada teknik Pomodoro teknik gitu. Jadi kita nggak terlalu ngejar-ngejar teuing gitu. Jadi ya sesuai poin 2 tadi kita harus realistis sih. Itu sih kalau dari saya. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai juga karena kita speedrun GCP ini kan tadi katanya jangan sampai tepar juga kan ya. Nah mungkin ada lagi nggak yang mau nanya gitu? Atau udah aja? Oh ada. Siapa ini? Assalamualaikum. Kak mau Waalaikumsalam. tanya gitu. Event GCP ini tuh buat yang udah expert atau bisa juga pemula gitu ikutan? Atau apa nanti diajarin dari dasar gitu? Atau seperti apa? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk GCP ini bisa diikutin sama siapa aja, baik itu yang sudah pernah yang belum pernah ngoding atau kenapa ya itu bebas ya, karena kita itu dari pengalaman saya di ikut GCP itu si lab-labnya itu benar-benar nuntun gitu, benar-benar ngarahin kita tuh harus ngapa-ngapain gitu. Bahkan kalau misalkan kita lagi gimana ya, kalau misalkan susah untuk diketik manual,
kita juga bisa di Kopas ya, misalkan ada query atau misalkan ada teks yang harus dimasukin untuk atau script atau apa yang harus dimasukin di cloud platformnya. Jadi sebenarnya ini tuh bisa untuk semua kalangan ya, nggak terbatas cuma programmer doang atau misalkan yang bisa ngoding doang. Itu bisa diikutin sama orang-orang yang bahkan non IT gitu. Terbuka lah intinya mah untuk umum. Oke, paling sekian. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya mungkin sebelum ditutup? Hitung kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada berarti ya. Mungkin sedikit kesimpulan dari Tech Talk 1.0 malam hari ini. Jadi pada intinya, cloud adalah sebuah unit penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file. Terus kenapa sih harus pakai cloud? Soalnya bisa mendeliver produk ke target customer tanpa perlu kayak segala macamnya yang ribet gitu. Terus salah satu event untuk kita bisa belajar dalam dunia cloud, terutama Google Cloud, itu ada event juara GCP yang udah dijelaskan oleh pemateri tadi. Semoga teman-teman di malam hari ini bisa dapat ilmu yang bermanfaat, bisa juga terinspirasi sama pemateri-pemateri kita yang keren banget gitu. Dan mungkin tiers tadi bisa jadi salah satu motivasinya buat ikutan, selain dapat ilmu, dapat juga sesuatu gitu. Mungkin untuk malam hari ini sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata. Saya tutup acara malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, jangan dulu keluar. Foto dulu ya. Yuk, foto Yang yuk. lupa ngingetin buat teman-teman yang gak iniin RSVP, mungkin biar gampang daftar eventnya, biar gampang nanti kecatat di ini. Pan, siapan? Yang belum join for member juga ikut ya, join dulu biar dapat ini apa Info. badge gitu yang bisa kalian apa jadi nilai plus lah kalau misalkan buat lamar pekerjaan gitu. Gimana Ivani, siap? Yuk yang bisa on cam yuk. Teman-teman. Pan. Bentar ya. Oh, udah siap katanya. Mungkin yang bisa on cam boleh on cam, tapi yang enggak juga jangan maksain. 1, 2, 3. Udah Pan? Udah ada suaranya. Lagi mungkin. Udah. 1 kali lagi ya. 1. Gimana tadi? Gimana gayanya? Google gaya DSC sesuai logo. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan malam minggu batur apa orang lain tuh malam minggu apa pacaran kayaknya ini mah produktif gitu. Salut lah. Kasih teman-teman. Makasih semuanya udah mau hadir. Ditunggu di event selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh langsung. Sama-sama. Udah.
Operator tolong akhiri panggilan ya, bisa ada yang ketiduran.